kita harus menyadari, kita harus sadar semuanya bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis, yang sudah tidak efektif harus kita buat menjadi efektif, yang sudah tidak efisien harus kita buat menjadi efisien. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Itu tadi pidato pertama Presiden terpilih Jokowi beberapa hari yang lalu, dan karena kita topiknya soal koalisi oposisi, mari kita menguji siapa yang sepemahaman dengan pidato tadi. Saya ingin ke Bang Rocky Gerung. Ada yang menarik, ada hal baru yang disampaikan rencana visi Presiden terpilih 5 tahun ke depan, menurut Anda, Bang Rocky? Saya berusaha cari mana yang baru dan mana yang tajam, tapi nggak ada yang baru dan nggak ada yang tajam itu. Kenapa? Karena Pak Jokowi berkeluh kesah terhadap pekerjaan dia sendiri selama 2014 ke 2019, itu yang dia keluh kesahkan kan. Jadi dia mau menghajar dirinya sendiri, dia mau mengontrol dirinya sendiri, kan itu seluruh kan problemnya ada di dalam masa kepemimpinan dia sebelumnya itu. Yang kedua, ada obsesi untuk persatuan itu, dan saya kira Pak Jokowi kurang mengerti tentang apa itu persatuan. Demokrasi itu bukan memaksakan persatuan. Demokrasi itu kayak kalau kita dandan itu pesta produsen dress code. Ya itu bukan demokrasi. Demokrasi itu cross dressing justru. Jadi biarin aja berbeda-beda. Karena itu Pak Jokowi nggak usah punya semacam obsesi untuk berada bersama rakyat. Dia boleh berobsesi itu, tapi dia mesti pastikan bahwa dia harus setia pada rakyat. Tapi rakyat nggak perlu setia pada presiden. Kalau nggak, presiden nggak bisa diganti-ganti dong kalau rakyat setia terus. Itu inti dari demokrasi. Jadi presiden dia berada bersama rakyat dalam arti rakyat yang berbeda-beda. Ini mau disatuin tuh. Jadi Pak Jokowi gagal memahami demokrasi, dia ingin ada persatuan. Padahal demokrasi tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan pengelolaan perbedaan. Itu soalnya. Bang Adian, silahkan ditanggapi. Yang mana? Tidak ada yang baru, menghajar diri sendiri karena yang dikatakan Pak Jokowi hendak menghajar, mengejar, toh itu sudah seharusnya memang dilakukan dalam 5 tahun pemerintahannya selama ini. Itu dulu. Kalau dia bilang menghajar, yang dihajar itu yang melakukan pungli. Mungkin Rocky Gerung tidak dengar dengan sempurna. Kalau ada yang melakukan pungli, saya hajar. Kalau ada begini, saya kejar. Jadi selalu ada penjelasan kenapa dia lakukan itu. Dan itu bukan keluhan. Itu menegaskan sikap dia sebagai pemimpin, pemenang. Dia harus pastikan bahwa di bawah tangannya pengelolaan negaranya harus lebih baik. Dia harus pastikan bahwa ke depan pungli harus berkurang. Ke depan izin-izin harus dipangkas. Ke depan begini. Itu yang disampaikan. Nah kalau kemudian, kenapa? Izin kenapa ke depan? Izin-izin harus dipermudah, Bang. Abang udah dengar pidatonya? Saya dengar. Ya, Saya dengar dengar lagi. pidatonya dan menarik. Ya, kalau dengar menarik. Sangat menarik. Artinya bahwa dia mengatakan bahwa Indonesia Itu sangat menarik pidatonya karena pidato dengan tepuk tangan nggak sinkron. Nah, Indonesia nanti dalam 5 tahun ke depan tidak boleh lagi ada pungli. Harus memperhatikan ibu hamil, harus memperhatikan anak-anak, harus memperhatikan anak muda, memberikan kesempatan, membangun sumber daya, menyatukan seluruh infrastruktur satu dan yang lain. Itu clear. Bahwa dalam 5 tahun ke depan dia akan membangun itu, dan Indonesia ke depan juga akan berangkat seperti itu. Nah lalu apa yang dibilang mengeluh? Saya tidak lihat keluhan satu kata pun di situ. Saya tidak melihat dia sedang menghajar dirinya sendiri. Yang dihajar adalah pelaku pungli. Yang dihajar adalah mereka yang kemudian menggunakan mekanisme perizinan, investasi dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap, Bang Rocky Gerung? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Oke. Begini ya. Iya. Dan seluruh kesalahan itu, salah dengar, salah tangkap, salah berpikir, itu terlihat pada inkonsistensi dari Presiden Jokowi justru. Saya terangkan satu persatu ya. Dia memang menyebut itu bahwa yang mempersulit investasi akan saya hajar. Dia ngomong di situ tuh. 5 tahun lalu dia bilang, kita harus mempersulit investasi, investor, terutama investor asing. Jadi Anda lihat, di kepalanya itu ada 2 kutub yang korslet. Awalnya mau
mencegah investasi asing. Sekarang mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk gitu kan. Jadi itu yang saya sebut tadi bahwa bukan sekedar gagal berpikir, memang nggak ada pikiran, sama seperti Adian tuh, kurang pikirannya tuh. Kan itu soalnya kan, kalau orang kontradiksi dalam pikiran kan memang nggak ada pikirannya kan. Satu tuh. Kedua, soal oposisi tuh. Beliau mengatakan bahwa boleh beroposisi, tapi jangan dengan dendam gitu. Loh, dia nggak paham oposisi itu memang bukan dengan dendam. Orang beroposisi bukan karena dendam, karena kebijakan. Jadi di kepala Pak Jokowi justru konstruksi dendam itu mendahului kritisisme. Saya nggak tahu ini yang bisikin partai pendukung atau cuma Adian yang bisikin tuh. Bahwa sebaiknya mendendam Pak. Kenapa keluar di situ? Itu kan yang disebut dark psikologi. Secara nggak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebenarnya dendam gitu. Kan oposisi memang built-in dalam demokrasi. Nggak usah tambah-tambah syarat. Beroposisi tapi jangan dendam. Beroposisi tapi jangan benci. Ya beroposisi aja. Jadi dia nggak ngerti apa itu oposisi gitu. Beliau tidak mengerti. Nah saya terangkan ini bukan saya merendahkan beliau. Tapi memang ya faktanya dia nggak paham gitu. Oke. Silakan Bang Adian. Kalau dibilang bahwa dia dendam, enggak. Karena kalimat utuhnya tidak seperti itu. Dia bilang kalau beroposisi jangan dengan dendam, beroposisi jangan dengan kebencian. Jadi itu justru dia nggak ngerti arti oposisi. Dia tidak. Dia memotret bahwa banyak kemudian para pembenci ini mengemas kebenciannya dengan kata oposisi. Ya itu bukan oposisi. Bukan. Nah, artinya bahwa dia mau sampaikan itu. Dia mau sampaikan itu itu berdosa kan namanya. Bukan, dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Memfitnah orang, menyebarkan kebohongan dengan bungkus-bungkus yang seperti itu. Nah, dan saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang kemudian merasa terganggu dalam pernyataannya seperti Bung Rocky misalnya, sepertinya Bung Rocky sedang menuduh dirinya sendiri. Saya nggak terganggu. Sebentar dulu. Pertama itu. Nah yang kedua saya tidak pernah mendengar, karena dalam nawacita dulu tidak pernah ada penolakan terhadap investasi. Ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi yang salah ingat juga. Karena tidak mungkin ada negara yang menolak investasi. Itu tidak mungkin. Sebentar. Gini, kalimat beliau, kami akan mempersulit. Dan saya paham Itu betul 2014. bagaimana isinya nawacita kemarin. Tidak ada anti investasi, mempersulit investasi. Yang akan dilawan adalah mereka yang kemudian menggunakan kewenangannya untuk memberikan izin untuk mencari keuntungan. Dan itu mempersulit investasi. Itu clear, gitu loh. Nah saya tidak tahu apakah bacanya yang salah atau ingatan Bung Rocky yang salah. Oke. Mau ditanggapi Bang Rocky? Karena saya sudah harus break. Nanti masih ada waktu untuk melanjutkan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Makan aja.